apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Melihat rumah hingga harta bendanya ludes dilalap api, warga desa Taraman Sragen pingsan. Tak mampu mengendalikan nafsu, seorang ayah di Batang tega memperkosa anak kandung yang masih di bawah umur. Setelah buron sepekan lebih, pembunuh sopir taksi online di Purbalingga akhirnya ditangkap. Sebuah rumah di desa Taraman Sragen ludes terbakar. Pemilik rumah sampai pingsan karena tak ada barang berharganya yang dapat diselamatkan. Tampak asap hitam mengepul dari rumah milik Painah, warga Koyo, Desa Taraman, Kecamatan Sidoharjo, Sragen. Kobaran api yang terus membesar membakar rumah yang sebagian besar berbahan kayu. Pemilik rumah Painah jatuh pingsan setelah mengetahui kediamannya habis terbakar. Ia dibawa ke rumah tetangga untuk mendapatkan pertolongan. Kejadian terjadi sekitar pukul 12 siang. Hanya dalam 15 menit, rumah ludes dilahap si jago merah. Petugas damkar Sragen tiba di lokasi dan langsung memadamkan api yang masih menyala. Menurut informasi sementara itu dari listrik, kami dari kecamatan dilapori dari desa, kita teruskan ke damkar. Tapi posisi di sini sampai sini teman-teman damkar maupun teman-teman kecamatan itu posisi sudah hangus. Kejadiannya jam berapa tadi? Kejadiannya kalau pasnya jam berapa kami kurang tahu. Jadi sekitar 15 menit yang lalu kita sampai di sini tuh posisinya sudah hangus terbakar. Diduga penyebab kebakaran akibat korsleting listrik. Sementara itu, petugas damkar sempat terkendala memadamkan api karena banyaknya kendaraan warga di sekitar lokasi dan akses jalan yang relatif kecil. Kita dapat laporan kebakaran rumah di daerah Jamanan, Kecamatan Sidoarjo. Berapa armada yang diturunkan? Sama rumah ini, Mas? Kendala ini kebetulan kita tadi masuk ke sini banyak sekali kendaraan, cukup terhambat untuk kita masuk karena kebetulan akses jalannya relatif kecil ya untuk kendaraan kita masuk. Terus yang kedua, 2 unit tadi masih dalam penanganan di Kali Jambi. Gitu. Kebakaran ini tak menyisakan satupun barang berharga. Bahkan surat-surat penting milik korban juga ikut terbakar. Akibat kejadian ini, korban menderita kerugian lebih dari 100 juta rupiah. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Seorang ayah di Batang tega memperkosa anak kandungnya sendiri yang masih di bawah umur. Tersangka berdalih hilaf, ia tidak bisa mengendalikan hasratnya setelah berpisah dengan sang istri. Ini adalah S, sosok pria yang tak pantas menjadi seorang ayah. Karena alih-alih menjaga buah hatinya, S malah memperkosa anaknya yang masih di bawah umur. Tindakan bejat itu dilakukan oleh S pada Jumat dini hari 18 Juli kemarin di rumahnya wilayah Subah, Batang. Menurut pengakuan S, saat malam kejadian ia pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. S kemudian masuk ke dalam kamar anaknya. Melihat anaknya tidur, hasrat S memuncak hingga ia tega memperkosanya. Sang anak dicekik dan diancam jika tidak menuruti nafsu bejat S. S berdalih khilaf memperkosa putrinya karena tidak bisa menahan syahwat setelah berpisah dengan sang istri. Pada tanggal yang sama ya, pada tanggal 18 Juli 2025 pada sekitar jam 1 malam pelaku pulang ke rumah. Kemudian dia langsung masuk ke dalam kamar korban dengan mematikan lampu dan mendatangi korban yang saat itu sedang tertidur, mencekik korban, mengancam apabila tidak mau melayani akan disakiti, dan selanjutnya terjadi perkosaan tersebut. S akhirnya ditangkap polisi setelah dilaporkan oleh mantan istrinya. S dijerat pasal berlapis tentang pemerkosaan anak di bawah umur dan ancaman pembunuhan. Ia terancam 15 tahun penjara.
Sementara sang anak yang menjadi korban kini trauma berat dan harus mendapat pendampingan pemulihan psikologis dari unit PPA Polres Batang. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Batang. Ratusan barang bukti dari puluhan perkara yang ingkrah di Kejaksaan Negeri Boyolali dimusnahkan Senin kemarin. Dalam kesempatan itu, Kajari Boyolali menyatakan ada peningkatan kasus kejahatan tahun 2025 dibanding tahun sebelumnya. Benda-benda ini adalah bukti kejahatan dari 68 perkara yang sudah inkrah dalam periode Februari hingga Juni 2025. Barang bukti dimusnahkan dengan cara diblender, dibakar, hingga dihancurkan dengan palu dan gerindra. Ada 30 perkara narkoba, mulai dari 2 paket ganja seberat 46,39 gram, lalu 11 paket sabu-sabu 45,922 gram, tembakau sintetis 3,12 gram. Obat terlarang 767 butir dan 9 ponsel. Untuk kasus tindak pidana ringan berupa 80 botol miras berbagai merek dan 91 botol ciu. Lalu barang bukti lainnya seperti pakaian, kartu domino, dan kipas angin. Ditemui di halaman kantor Kejaksaan Negeri Boyolali pada Senin siang, Kajari Boyolali menyebut jumlah perkara di semester pertama tahun ini lebih banyak dibandingkan semester awal tahun 2024. Di mana perkara-perkara yang mencolok masih menyangkut perkara-perkara yang menyangkut orang, harta, dan benda. Ya, di mana telah jumlahnya sekitar 46. Kalau kita melihat dari bulan ke bulan, dari Januari sampai Juli, SPDP yang kita terima itu yang paling banyak itu di bulan Maret tahun 2025 sebanyak 33 SPDP. Berarti dalam kurun waktu 1 bulan itu kejahatan di Boyolali setiap harinya ada terjadi tindak pidana. Sejak awal tahun 2025, Kejaksaan Boyolali menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP sebanyak 131 perkara, mulai dari kasus keterlibatan umum hingga narkotika. Yulianto melaporkan dari Boyolali.